Ibadallah, innana fi hadhil ayami nataqallabu fi ni'matin min ni'amillahi wafirah. Fasama'una tumtiru wa ashjaruna tuthmiru wa arduna takhdarru wa ma hadha illa ni'matun wa rahmatun minal mun'imi ar-rahmanil mannan. Hamba-hamba Allah, sesungguhnya pada hari-hari ini kita sedang menikmati salah satu nikmat Allah yang melimpah. Langit kita menurunkan hujan, pepohonan kita berbuah, dan tanah kita menjadi hijau. Semua ini tidak lain adalah nikmat dan rahmat dari Sang Maha Pemberi nikmat, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Falaulallah ma saqaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan minum. Wala nata'amna bima utina. Wala nata'amna bima utina. Dan kita tidak pula menikmati apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-68 sampai ke-70. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Allah menyatakan, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Apakah engkau yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan air tersebut? Maka kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air itu menjadi asin. Maka mengapa tidak kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalimat ujaj, yaitu sesuatu yang sangat asin yang diberikan apabila bukan nikmat Allah, maka turunnya air hujan bukan yang tawar, bukan nikmat untuk diminum, tapi justru merupakan air yang asin. Ibadallah, inna inzalal ghaithi ni'matun min a'zamin ni'ami wa ajalliha. Hadirin, sesungguhnya turunnya hujan merupakan salah satu nikmat dari nikmat yang paling besar, yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtanna biha subhanahu ala ibadih, yang sengaja Allah memberikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya. Wa asyada biha fi kitabihi, dan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran. Faqala subhanah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'aw wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kita dan langit sebagai atap, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Dengan air itu Dia Allah menjadikan berbagai buah akan muncul sebagai rizki untuk kita sekalian, untukmu, untuk kita sekalian.
Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ayyuhal muslimun, inna mimma yadullu ala 'idhami ni'matillahi al-ghaithi tilkal awsaf allati dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, fa ahyanan yasiful ma'a bil barakah wa ahyanan yasifuhu bit tuhri wa ahyanan bi annahu sababul hayati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara beberapa bukti atau dalil betapa agungnya turunnya nikmat hujan kepada kita semuanya, yaitu Allah menyebutkan dengan turunnya hujan itu dengan berbagai sifat. Terkadang Allah menyebut air itu adalah air yang berkah. Kadang Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang menyucikan. Dan kadang juga Allah menyebutnya sebagai penyebab kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Qaf ayat yang ke-9, "Wa nazzalna minal sama'i ma'an mubarakan." Dan kami menurunkan dari langit ma'an mubarakan, pensifatan yang diberikan oleh Allah, yaitu air yang penuh keberkahan, artinya air hujan. Dalam surat Al-Furqan ayat 48, Allah menyatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang mensucikan. Dalam surat An-Nahl ayat 65, Allah mensifati nama hujan dengan yang lainnya. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasma'un. Dan dialah Allah anzala minas sama', yang telah menurunkan dari langit ma'an, satu air, sifatnya fa ahya bihi, maka hidup karena sebab air hujan tersebut al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya itu bumi, setelah gersangnya itu bumi. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya di dalam hal tersebut la ayatan, merupakan satu tanda, liqaumin yasma'un, bagi kaum yang mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inna rahmatallahi bina 'azimah. Sesungguhnya rahmat Allah kepada kita sangat besar. Wa ni'matun wa ni'amuhu 'alaina katsirah. Dan nikmat-nikmat Allah yang turun kepada kita cukup banyak sekali. Fal wajib 'alaina an nashkurallaha 'ala hadhihi ni'mah. Maka kewajiban atas kita untuk kita bersyukur kepada Allah 'ala hadhihi ni'mah, atas nikmat ini. Wa an nansubal fadla lahu, dan menyatakan bahwasannya ini adalah merupakan pemberian kebaikan dari sisi Allah. Fama mutirna, tidaklah kita mendapatkan hujan illa kecuali bifadlillahi wa rahmatih, kecuali karena pemberian dan rahmat Allah. Jaa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Zaid al-Juhani annahu qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasannya dari sahabat Zaid al-Juhani annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyah ala athari sama'in kanat bil lail. Pernah suatu saat Rasul sholat subuh bersama kita di daerah Hudaybiyah. Yang tempat yang disolati oleh Nabi tadi itu malam harinya turun
hujan sehingga di pagi hari tadi itu nampak bekas hujannya. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai dari salat subuh, maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas. Nabi menghadap kepada sahabat sekalian. Faqala, maka ketika itu Nabi bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai sekalian sahabat, apakah engkau mengetahui madza qala rabbukum, apa yang Tuhan kamu sekalian telah sampaikan? Qalu, mereka para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling faham dan mengetahui. Qala, Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafiron. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Wa amma man qala bimatari kadza au kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah engkau mengetahui wahai sahabat bahwasanya di pagi hari ini ada orang yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Maksudnya yang beriman yaitu apabila dia mengatakan kami diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan kufur, tidak mempercayai terhadap bintang-bintang. Sedangkan barang siapa yang mengatakan hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, karena sebab ini, karena sebab itu, fadzalika kafirun bi mu'minun, maka dia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Maknanya, jangan kita katakan karena hujan ini, karena sebab ada bintang ini, karena ada bintang itu, karena kejadian ini, karena kejadian itu. Tidak. Kita mendapatkan hujan dari Allah karena mendapatkan pemberian dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena ahlul jahiliyah yadhunnuna anna nuzulal ghaithi biwasitati kaukabin. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka menyangka anna nuzulal ghaithi, sesungguhnya turunnya hujan tadi itu biwasitati kaukabin minal kawakib, karena sebab perantara salah satu bintang dari bintang-bintang, ismuhu, yang namanya bintang itu adalah an-nau'u, bintang an-nau'u. Fakanu, maka ada mereka orang-orang jahiliyah, ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, annahu huwal mujidu, bintang itulah yang mewujudkan adanya hujan, wal fa'ilu, yang melaksanakan, wal muhditsu, dan yang menyebabkan lil matori, karena hujan. Fa'angkarallahu alaihim dalik, maka Allah mengingkari perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Wa abtala qaulahum, dan Allah membatalkan perkataan mereka. Wa ja'alahu kufran, bahkan Allah memberikan stempel kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, innal mu'mina al-mustabsira dauman wa abadan yata'ammalu wa yatadabbaru fi makhluqatillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berpandangan luas, mereka itu selalu dan selamanya merenungkan dan memikirkan akan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattakhidhu min kulli harakatin wa sukunin fi hadzal qauni ayatan tadullu ala 'azamati subhanahu wa ta'ala.
Dan mukmin yang berpikiran luas selalu memberikan penganggapan atas semua gerakan, atas semua bentuk diam fi hadal kaun, di dalam ciptaan ini merupakan ayatan, salah satu tanda tadullu ala azamati, yang menunjukkan atas keagungan subhanahu wa ta'ala, wa quwwati, dan kekuatan Allah, wa qudrati, dan kemampuan Allah, wa karami, dan pemberian Allah, wa fadli, dan sesuatu yang diberikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam hari, siang hari, wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, dengan apa-apa yang dapat memberikan kemanfaatan kepada manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa-apa yang Allah menurunkan dari langit, min ma'in, dari air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka hiduplah bumi karena sebab air tersebut, ba'da mautiha, setelah gersangnya, wa batha fiha min kulli dabbatin, maka ketika itu disebarkan dalamnya segala jenis makhluk di muka bumi ini, wa tasrifir riyahi, dan pergerakan dari angin, wassahabi, dan pergerakan dari awan, al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi, yang dikendalikan antara langit dan bumi, semuanya itu la ayatin liqaumi ya'qilun, merupakan tanda bagi mereka orang yang berakal. Termasuk akan turunnya hujan. Kita mengetahui di antara kebesaran atau keagungan nikmat berupa hujan, Allah menghidupkan bumi yang gersang dijadikan bumi yang hidup. Seperti itu Allah yang akan menghidupkan bagaimana manusia dalam kehidupan kuburnya, dalam kehidupan barzakhnya, yang mati dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yursilur riyaha, dialah Allah yang mengutus angin, busyram baina yaday rahmatih, yang mana merupakan pembawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Hatta idza aqalat sahaban thiqalan, sehingga datanglah setelahnya awan yang akan menurunkan hujan, suknahu li baladin mayyitin, yang kami dari awan tadi itu akan menurunkan hujan untuk daerah yang mati. Fa anzalna bihi almaa, maka kami turunkan dari awan tersebut air. Fa akhrajna bihi min kulli tsamarat, maka kami hidupkan dari bumi tersebut segala bentuk dari buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, ini ibrahnya hadirin. Kadzalika nukhrijul mauta, seperti itu kami membangkitkan mereka yang mati dalam keadaan kehidupan kembali setelah di alam kuburnya. La'allakum tadzakkarun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pernah diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ghaiman aw rihan, Rasulullah itu kalau melihat awan, aurihan, atau melihat angin, urifa dzalika fi wajhihi, maka dapat diketahui dari
bagaimana nampak raut wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ketika itu Sayyidina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, innan nasa idza ra'au al-ghaima farihu." Ya Rasul, sesungguhnya orang-orang ini kalau melihat mendung, mereka tadi itu farihu, mereka dalam keadaan bahagia, ya Rasul. Roja'a ayyakuna fihil matar. Mereka berharap semoga dari mendung ini akan turun hujan. Wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhika al-karahiyah. Sedangkan aku kalau melihat di dalam raut mukamu ya Rasul, aku melihat ketika engkau melihat awan, nampak dari raut muka muliamu ya Rasul seperti sesuatu yang tidak menyenangkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasul menyatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minuni ayyakuna fihi azab." Aku takut ini tidak membuat aman aku. Jangan-jangan awan ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qad uzziba qaumun birrih, karena yang terdahulu ada umat yang telah diazab oleh Allah dengan angin. Wa qad ra'a qaumul azab, mereka juga melihat azab yang diturunkan kepada kaum. Wa qalu, mereka mengatakan, hadza aridum mumtiruna, mereka mengatakan bahwasannya ini adalah awan yang akan turun hujan kepada kami, padahal itu merupakan azab dari Allah. Atas dasar ini Rasul apabila melihat angin, apabila melihat awan, nampak dalam wajah beliau seperti bentuk yang kurang senang atau dalam bentuk yang ketakutan. Ternyata Nabi memikirkan hal yang lain, bukan benci akan turun hujannya, bukan aku sudah buat acara sekarang turun hujan, bagaimana ini, bukan itu hadirin. Tapi Rasul takut, jangan-jangan awan yang ada sekarang ini, jangan-jangan angin yang ada sekarang ini adalah merupakan azab dari Allah. Karena orang-orang yang terdahulu pernah diazab dengan awan, pernah diazab dengan angin. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Nabi dengan doa apabila melihat angin, hadirin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan atas angin yang ada sekarang ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa-apa yang telah engkau utus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa-apa yang ada yang akan terjadi. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang engkau barengkan dengan adanya hujan, dengan adanya angin tersebut. Nabi selalu menggambarkan apa-apa yang terjadi di muka dunia ini, selalu meminta kebaikannya dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan menyusahkan atau membuat susah kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu jika turun hujan, maka sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Aisyah, maka ketika itu faida umtirat surriya anhu, kalau diturunkan hujan maka Nabi itu nampak dalam keadaan bahagia. Kita pun ketika diturunkan hujan kita bahagia. Jangan kita mengatakan aku takut banjir, aku takut ini. Ketika diturunkan hujan, satu nikmat Allah, pujilah Allah dengan pemberian berupa hujan tersebut. Kemudian berlindunglah kepada Allah dari apa-apa yang akan membuat kesusahan karena turunnya hujan tersebut. Sehingga diceritakan pernah suatu saat turun hujan dan kami, katanya Sayyidina Anas bin Malik, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turun hujan,
fahasara an thawbih, ketika itu Rasul membuka pakaiannya, hatta asobahul matar, sehingga air hujan itu mengenai jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Nabi menyatakan, innahu haditsu ahdin bi rabbih, sesungguhnya ini adalah kejadian yang baru saja terjadi dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahagia, bahkan membuka pakaiannya untuk mengenakan dirinya, mendapatkan air hujan tersebut. Bukan cacian, bukan marah, bukan sedih, tapi bahagia. Di balik kebahagiaan Rasulullah, Rasulullah juga berlindung akan keburukan yang akan turun. Di antara doa Nabi apabila turun hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allahumma sabiyyan nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan ini adalah hujan yang akan memberikan kemanfaatan. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan kepada sekitar kami, bukan cuma kepada kami, ya Allah. Allahumma alal akam wat tarab, ya Allah, turunkan hujan ke lereng-lereng, ke lembah-lembah gunung, wa butunil audiyati, dan lembah-lembah, wa manabitis syajari, dan turunkan juga ya Allah hujan ini kepada pepohonan sehingga memberikan kemanfaatan kepada kita. Minimal kita berdoa, Allahumma sabiyyan nafi'an, ya Allah, turunkan hujan ini adalah hujan yang akan memberikan kemanfaatan. Itulah sya'nul mukmin, itulah kedudukan seorang mukmin, melihat nikmat Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, kemudian berlindung. Jangan sampai nikmat itu berubah menjadi azab, sehingga perasaan takut dan perasaan pengharapan selalu berada dalam diri seorang mukmin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur atas pemberian dari Allah, dan semoga nikmat yang diturunkan oleh Allah berupa hujan merupakan hujan yang akan memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan kita selalu berlindung atas keburukan hal-hal yang akan muncul dari tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.